Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 15 bagian pertama. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan ayat 15 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, di sini ada lam mutlak. Lam sukun kita baca dengan jelas. Qul a'unabbi'ukum. Kemudian di sini ada hukum ikhfa syafawi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, maka cara baca mim sukunnya adalah didengungkan. Kalau kita menggunakan yang versi rapat bibir, maka rapat bibirnya itu tidak terlalu menekan, cukup lunak saja. Qul a'unabbi'ukum bi khay. Khay di sini ada hukum lin, huruf lin. Karena ada ya sukun sebelumnya fathah, maka cara membunyikannya cukup dilembutkan atau dilunakan. Bi khairim rin. Ro-nya dibaca secara tarqiq. Karena ro-nya berharokat di bawah kasroh tanwin, maka bacanya ditipiskan, pangkal lidah datar. Bi khairim. Kemudian bertemu dengan idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf mim, maka tanwin kasrohnya dimasukkan ke mim, lebur. Jadi bukan bi khairin tapi bi khairim, sambil dengung. Jadi tahan bunyi amnya. Bi khairim min. Kemudian ada ikhfa ausat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dzal. Cara membunyikan nun sukunnya adalah samar-samar menuju huruf dzal sambil ada dengungannya. Jadi bukan min tapi mil, mau bilang dzal. Mil dza mad asli atau mad tabi'i, karena ada baris fathah berdiri di atas huruf dzal, maka dibacanya panjang 2 harokat. Dzalikum. Nah, dan di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. Lilladzi, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Nah, mana alifnya atau alifnya itu sebetulnya hamzah wasol ya. Di sini ada hamzah wasol yang dibuang karena kemasukan lam berharokat kasrah yaitu li. Jadi sebetulnya ada alifnya. Jadi di sini ada alif lam ta'rif. Ya. Bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya kok lam? Karena kalau ada lam bertasydid, kita urai sebetulnya terdiri dari 2 huruf lam. Lam sukun dan lam fathah, sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam juga. Lilladzi, dzi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh, maka baca dzalnya panjang 2 harokat. Lilladzina taqau. Nah, ini hamzah wasol bukan huruf mad. Jadi nunnya jangan dipanjangin ya. Pokoknya dari nun langsung kita tekan ke ta. Kalau di tengah-tengah hamzah wasol ini jangan dibaca. Lilladzina taqau. Kemudian di sini ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan. Lilladzina taqaw 'indah. Kemudian di sini bertemu dengan ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dal.
Maka cara membaca nun sukunnya adalah samar-samar mau bilang dal sambil dengung. Nah, karena huruf dal ini secara tempat keluarnya huruf atau secara makhraj masih dekat dengan nun, maka ini enggak terlalu dengung ya, jadi masih samar. Inda rabbihim. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah. Maka bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Rabbihim. Kemudian ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf jim. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas, bunyinya dan tidak ditahan. Inda rabbihim jannah. Kemudian ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya, bunyi nunnya didengungkan, bunyi nya ditahan kurang lebih 2 harokat. Jannah. Nah, mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah berdiri di atas huruf nun, maka bacanya panjang 2 harokat. Jannatun. Kemudian ada ikhfa aqrab karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf ta. Huruf ta makhrajnya sama dengan huruf dal, jadi masih dekat dengan nun ya, dengan tanwin. Maka bunyi samarnya lebih besar dibandingkan dengan dengungannya. Jadi ini enggak terlalu ya. Jannatun tajri. Ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir. Tajri. Kemudian ra-nya dibaca secara tarqiq karena barisnya kasrah, maka bacanya tipis, lidah belakang datar. Tajri. Ri mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka bacanya ri-nya panjang 2 harokat. Tajri min. Ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Maka cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar menuju huruf ta sambil ada dengungannya. Min tahtihal. Min tahtiha kalau berhenti di ha hukumnya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, bacanya panjang 2 harokat. Nah, namun dibaca panjangnya hanya kalau berhenti saja. Sedangkan apabila tidak berhenti, mad tabi'inya gugur, haknya dibaca pendek. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu, yaitu alif dan lam sukun. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama, yang alif, yang huruf madnya ya dilepas, maka haknya nggak punya pemanjang kalau wasol jadi pendek. Tahtihal, namanya takhallus bil hadfi. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lamnya ini dibunyikan dengan jelas. Al-anha. Ada idhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf halqi yaitu huruf ha ya. Halqi itu artinya tenggorokan ya, huruf tenggorokan. Maka nun sukunnya ini kita bunyikan dengan jelas, bunyi dan tidak perlu ditahan. Al-anha. Ha mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf ha, maka bacanya panjang 2 harokat. Al-anharu. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dhammah, maka bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Al-anharu kha. Kha mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf kha, maka bacanya panjang 2 harokat. Khalidi.
Di mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka bacanya panjang 2 harokat. Khalidina fi juga mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka bacanya panjang 2 harokat. Fiha. Nah ini ha berhenti ataupun tidak hukumnya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah dan di depannya tidak ada huruf lain yang disukunkan. Maka ha ini bacanya 2 harokat aja, berhenti ataupun tidak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekian materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada koreksi, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.